Halo Pak Heri dan teman-teman sekalian. Jadi nama saya Valerita Suci Velazuri. Di sini saya akan mempresentasikan tugas pengantar filsafat, yang dimana kemarin saya memilih untuk mengkaji filsafat Buddhism. Jadi saya singkat dulu ya. Buddhism itu pertama kali masuk di Cina pada pertengahan abad pertama Masehi, yang pada waktu itu tuh di bawah pemerintahan Kaisar Ming. Awalnya tuh memang tidak sebentar itu ya, teman, lama-lama tuh filsafat Buddhism itu diterima baik oleh masyarakat Cina. Kenapa? Karena pertama, keadaan masyarakat Cina pada waktu itu tuh menderita karena terjadinya perangan dan pemberontakan yang menghancurkan masalah ekonomi dan menimbulkan kemelaratan bagi banyak orang. Nah, rakyat juga merasa kecewa terhadap Konfusianisme dan Taoisme yang tidak dapat memperbaiki nasib rakyat. Jadi Buddhisme itu akan memberikan penghiburan kepada rakyat yang menderita walaupun tidak dapat memperbaiki keadaan ekonomi dan mensejahterakannya. Penghiburan ini tuh berupa ajaran bahwa manusia sesudah mati akan masuk nirwana dan akan hidup bahagia. Nah, selanjutnya kita akan membahas soal corak pemikirannya. Nah, Buddhism sendiri itu lebih berfokus kepada ajaran Bodhisattva, yang diartikan sebagai seseorang yang telah punya hak untuk masuk nirvana dan menjadi Buddha. Akan tetapi mendahulukan haknya itu untuk memperingatkan orang yang masih ada di dalam semesta ini supaya mendapatkan penerangan dan bekerja untuk keselamatan mereka. Nah, ajaran ini tuh memberikan suatu harapan hidup bahagia di masa yang akan datang dengan masuk nirvana yang dapat dicapai manusia setelah berhasil dalam hidup ini dan menjadi Buddha. Manusia sudah mampu mengatasi kehidupan duniawi yang penuh tiada problematika dan tantangan hidup yang tiada hentinya. Pemikiran utamanya lahir dari pengalaman pribadi Siddhartha Gautama, yang itu salah satu tokoh penting dalam Buddhism ya, yang menyadari bahwa hidup manusia selalu diselimuti oleh dukkha atau penderitaan. Selanjutnya ada inti-inti ajaran Buddha yang disebut oleh 4 kebenaran mulia. Ajaran ini juga ditemukan oleh Siddhartha Gautama saat melakukan meditasi di bawah pohon Bodhi sampai akhirnya ia mendapatkan penerangan yang sempurna. Adapun 3 contoh kebenaran tersebut, yang pertama ada dukkha, dan dia itu dikelompokkan jadi 3 kategori. Yang pertama ada penderitaan biasa atau dukkha. Contohnya kayak sakit flu, sakit gigi, atau jenis yang sakit yang bisa dijadi. Terus yang kedua ada penderitaan yang terjadi karena adanya perubahan atau viparinama dukkha. Contohnya seperti berpisah dengan orang terkasih, rasa putus asa, dan perasaan sedih. Dan yang terakhir ada penderitaan yang terjadi karena jasmani, sankhara dukkha. Contohnya lahirnya seseorang menjadi manusia. Yang kedua ada dukkha samudaya. Itu tuh sebab menjelaskan bahwa sebab penderitaan adalah keinginan atau nafsu, tanha, dan kegelapan batin avijja. Yang ketiga ada niroda. Kebahagiaan bisa dicapai saat seseorang telah terbebas dari penderitaan yang dialaminya, yang disebut dengan kebahagiaan nirwana. Oh ya, dalam Buddhism sendiri itu nirwana bukan sebuah tempat ya teman-teman, melainkan kondisi saat seseorang Buddhis telah memiliki pemikiran yang jernih dan terbebas dari segala sifat buruk dan kegelapan batin. Dan yang terakhir ada dukkha nirodha gamini patipadamaga. Nah, ajaran itu berisikan bagaimana cara melenyapkan dukkha dalam diri. Ada 8 cara. Pengertian dan pikiran yang benar, ucapan dan pencarian yang benar, konsentrasi, perhatian, dan daya upaya yang benar. Nah, selanjutnya periodisasi nih. Jadi tuh ada 3 periodisasi ya teman-teman. Yang pertama ada periode awal, abad ke-6 sebelum Masehi sampai abad ke-3 sebelum Masehi. Nah, itu tuh dimulai dari ajarannya Siddhartha Gautama di India Utara. Nah, pada saat itu tuh ajarannya masih sederhana dan menekankan pada estetika serta kehidupan monastik atau biara. Lalu yang kedua ada periode penyebaran, abad ke-3 sebelum Masehi sampai abad ke-1 Masehi. Jadi Raja Ashoka dari dinasti Maurya itu menyebarkan ajaran Buddhisme ke Sri Lanka, Asia Tenggara, dan Asia Tengah. Lalu terbentuklah berbagai sekte karena perbedaan tafsir atas ajaran Sang Buddha. Yang terakhir ada periode Mahayana, abad ke-1 Masehi sampai abad ke-7 Masehi. Dan di mana di sini tuh muncul
aliran baru yang menekankan welas asih dan konsep bodhisattva. Lalu dia menyebar ke Cina, Korea, dan Jepang, dan mulai berkembang pemikiran filosofis yang lebih kompleks. Dan teman-teman, ada lagi nih aliran dari Buddhisme, ada 3 ya. Yang pertama tuh ada Theravada, yang secara harfiah tuh berarti ajaran sesepuh atau pengajaran dahulu. Ia merupakan bentuk Buddhisme yang paling tua. Penganutnya tuh kebanyakan berasal dari negara-negara Asia Tenggara. Nah, Theravada sendiri lebih berfokus seluruhnya pada pembebasan diri dengan cara menyingkirkan semua kekotoran batin. Yang kedua ada Mahayana, yang secara harfiah berarti kendaraan besar dan merupakan satu dari 2 aliran utama Buddha yang merupakan istilah pembagian filosofi dan ajaran Sang Buddha. Sebagai aliran naungan, Mahayana itu dibagi jadi 2 aliran Buddhisme, yaitu Buddhisme tanah murni atau Amitisme dan Buddhisme Zen. Nah, Buddha tanah murni itu cenderung tidak berfokus kepada Gautama, tapi kepada Amitabha, dan meyakini bahwa mereka yang telah mencapai penerangan akan terlahir kembali di tanah murni bersama Amitabha. Sedangkan Zen kebanyakan berfokus pada penggunaan meditasi sebagai bentuk kesadaran dan pencarian jati diri yang dapat menuntun praktisinya mencapai penerangan. Nah, jadi tokoh-tokoh Buddhisme nih, yang pertama ada pendirinya sendiri yaitu Siddhartha Gautama atau Buddha Sakyamuni, yaitu hidup sekitar abad ke-6 abad ke-6 sebelum Masehi di India. Dan dia tuh mendapat pencerahan di bawah pohon Bodhi di Bodh Gaya seperti apa yang aku jelasin tadi. Dan ajaran itu menjadi dasar semua tradisi Buddhis. Yang kedua ada Raja Ashoka. Dia tuh mengadopsi Buddhisme setelah perang Kalinga, lalu menyebarkan ajaran Buddha keluar India lewat misi dan stupa. Yang ketiga ada Nagarjuna. Dia tuh filsuf Mahayana, pendiri Madhyamika School di aliran tengah, mengajarkan konsep sunyata, kekosongan, segala sesuatu tidak memiliki tetap. Yang keempat ada Asanga dan Vasubandhu. Mereka tuh lebih menekankan peran kesadaran dalam bentuk realitas. Yang kelima yang terakhir ada Padmasambhava. Dia itu tokoh yang membawa Vajrayana ke Tibet, lalu bisa dianggap juga sebagai guru besar kedua setelah Buddha dalam tradisi Tibet. Oke teman-teman, jadi cukup sekian presentasi kali ini. Semoga dengan penjelasanku ini kalian bisa memahami sedikit soal Buddhism, dan terima kasih sudah mendengarkan. Lalu selamat malam.